Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebiji gandum kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal satu biji saja. Tetapi kalau mati, biji gandum itu akan berbuah banyak. Kita akan lebih dulu membaca Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-51 dan selanjutnya sebagai berikut. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan, menegur anggota-anggota Mahkamah Agama Yahudi. Puji Tuhan. Selanjutnya mengatakan ayat 52, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, itulah Kristus, ya, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, begitu tajam firman Tuhan yang Stefanus sampaikan. Tapi Stefanus ini menyampaikan firman Tuhan tidak sembarangan, tapi digerakkan dan diilhami oleh Roh Kudus. Ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya Yesus disebut duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus itu sangat memperhatikan, sangat mempedulikan Stefanus yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Yesus berdiri, artinya Yesus yang pertama menghormati Stefanus. Yang kedua, siap menyambut Stefanus untuk pulang ke surga dan duduk bersama Yesus di tahtanya di sebelah kanan dari Allah Bapa. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-57, berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Haleluya. Stefanus diseret, dihajar, dipukuli, keluar kota, dilempar ke tanah, kemudian dirajam dengan batu seperti anjing. Ya, ini semua seizin Tuhan. Ya, karena Tuhan bahkan berdiri, ya, di sebelah tahtanya di sorga dan menatap Stefanus seizin Tuhan. Puji nama Tuhan. Stefanus mendapatkan kasih karunia,
kehormatan sebagai seorang martir. Menjadi martir itu bukan satu hal yang hina, tapi suatu kehormatan karena akan memerintah bersama Kristus sebagai raja. Demikian juga Paulus juga pernah dirajam batu oleh orang-orang Yahudi sampai disangkanya mati. Ya, betul-betul. Ya, dianggap sudah mati. Tetapi ketika murid-muridnya mengelilingi Paulus yang tergeletak di tanah itu, mendoakan, maka tiba-tiba Paulus bangkit dari keadaannya yang sudah disangka mati itu. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-19 sampai 20 sebagai berikut. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Amin, puji nama Tuhan. Ya, sekujur tubuhnya Paulus sudah memar, sudah luka. Di samping dipukuli, dihajar, dia juga dilempari dengan batu. Penuh dengan luka, berdarah-darah. Dan orang-orang Yahudi sudah menganggapnya mati. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, maka bagaimanapun juga dihajar, disiksa, tidak akan mati. Dan ketika murid-murid Paulus ini mengerumuninya, tentu mendoakannya. Tiba-tiba Paulus bangkit, semua lukanya sembuh, memarnya sembuh, dan dikatakan lalu berangkat berjalan masuk ke dalam kota. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Nah, di sini firman Allah menunjukkan kalau sebiji gandum tidak jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah itu berarti sangat direndahkan, lebih rendah dari tanah. Bukan saja sangat direndahkan, tapi juga mati. Demikian juga kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tentu mengalami hal yang sama walaupun prosesnya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Tapi tujuan Tuhan yaitu kita harus sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah, betul-betul direndahkan, lebih rendah daripada tanah. Dan bukan saja direndahkan, tapi mati. Mati dari ego kita, mati dari perasaan-perasaan kedagingan kita, yang mungkin kalau diperlakukan, dihinakan, sakit hati, terluka, marah, kecewa. Tetapi kita tidak demikian. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Seperti Stefanus yang terakhir kalinya berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Wah, luar biasa. Stefanus tetap mengasihi orang-orang yang membencinya, orang-orang yang membunuhnya. Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Berarti seperti Yesus di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dengan demikian, maka membuktikan bahwa Stefanus maupun Paulus, tentu Paulus berdoa yang sama
memintakan ampun orang-orang yang membencinya, yang sudah melukai hati, melukai perasaannya, yaitu memohonkan ampun kepada Bapa yang di surga. Dengan demikian, Paulus dan Stefanus lulus menjadi sebiji gandum yang jatuh ke tanah, tidak dihargai sebagai manusia, tidak dihargai sebagai orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Dan hasilnya yaitu kegerakan rohani terjadi. Jiwa-jiwa banyak bertobat, dimenangkan untuk Kristus. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami penganiayaan, penghinaan, salib yang begitu keras dan tajam, tidak lagi dihargai sebagai manusia, sangat dihinakan, dilecehkan, dianiaya tanpa proses pengadilan. Bahkan mungkin diproses di pengadilan, tapi pengadilan yang tidak benar, pengadilan yang palsu. Tuhan, semua seizin Tuhan terjadi, karena seutas rambut kami pun tidak akan gugur kalau tidak seizin Bapa. Itulah proses-proses untuk membentuk kami menjadi umat pilihan Allah yang membuktikan bahwa kami menang ya Tuhan. Bukan menang secara fisik, tapi menang secara iman, secara rohani. Haleluya. Dan kami berlayak untuk memerintah bersama Kristus dalam zaman yang baru, zaman yang akan datang. Terima kasih, kuatkan kami semua Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya karakter kami terus dibentuk menjadi sama serupa Kristus. Menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi. Menjadi anak-anak sulungnya Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.